Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur semua, alhamdulillah ini malam nih, bukan pagi lagi. Malam ini saya berada di sebuah hotel di kota Pekalongan, kota kelahiran saya. Dan saya tidak sendirian, mudah-mudahan dua orang sahabat ini yang saya ajak bersama-sama akan ngobrol memperoleh kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan langkah kami bertiga nanti akan dihitung setiap langkahnya berupa keriduan yang diberikan oleh pada kita. Nah, siapa mereka? Nah, beliau ini udah kenal nih. Assalamualaikum. Hidayat. Nah, ini Mas Haji Zai yang sering-sering disebut oleh Ustadz Danu ketika acara berlangsung. Nah, Ustadz Asep, ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar siapa lagi kalau bukan Ustadz kita ya. Ustadz kita. Nah, ini kalau Ustadz Asep udah berapa lama kenal Ustadz Danu? Sebetulnya kalau kenal Ustadz Danu itu semenjak masih di Adida. Di Anida ya? Yang di Taman Mini itu kan. Di Bengkel Hati ya? Iya, sekitar 2010, 2012 14 mungkin. Itu 2012 ya. Akhir Bengkel Hati ya. Bengkel Hati waktu itu yang bawain tuh Bayu Okta. Oh iya ya, di akhir itu ya. Nah, saya waktu itu ketika ikut dengerin beliau itu sebetulnya sudah ada hati itu begini, kapan saya bisa duduk di situ dengan beliau gitu kan. Iya. Nah, ternyata sebagai apa ini dulu, sebagai jamaah sebagai saja. host atau apa itu? Sebagai jamaah. Waktu itu nggak duduk di situ, di luar. Saya selalu di luar karena datangnya telat. Oh gitu ya, datangnya telat. Waktu itu masih ya begitulah adanya. Nah, terus hati mengatakan kalimat kapan saya di situ tuh mungkin masuk banget gitu ya. Selalu mendengarkan kalau ada waktu di sela-sela saya training gitu. Nah, terus 2015 saya kenal dengan Abi karena Gazi ikut acara keluarga Hafiz gitu kan. 2019 ya, 2019 tiba-tiba saya ditelepon kan. Ya alhamdulillah sih, ternyata apa yang dikatakan dalam hati 2012 2019 dibuktikan oleh Allah. Oke, nah sekarang sama-sama nih kayaknya satu Bangkok Thailand. Sekarang Thailand juga nih. Vendornya sama atau memang sama-sama dari sana nih? Ya, vendornya sama. Vendornya sama. Nah, ini Mas Haji Zain ini sejak kapan nih kenal Ustadz Danu ini? Alhamdulillah sejak 2006 ya, 2000 intens terus ya di Bengkel Hati ya. Alhamdulillah. Bengkel Hati sejauh mana itu secara intensitas pertemuannya dengan Ustadz Danu ini? Ya sebatas ini aja, pas saat syuting, selesai syuting, saat di studio. Kalau di luar studio biasa nyantri di klinik Ustadz Danu. Ya. Oke, yang di klinik lalu kita sambung nanti. Kemudian sempat vakum acaranya setelah Bengkel Hati ya, tapi sebelum siraman kolbu kan ada Bengkel Akhlak juga ya? Iya. Ikut pegang juga ya. Nah, ada 3 fase ini para dulur Mas Haji Zai. Fase pertama Bengkel Hati, fase kedua Bengkel Akhlak, dan fase ketiga siraman kolbu. Nah, dari 3 fase ini apa yang diperoleh dari Ustadz Danu, pelajaran apa aja? Sebenarnya prinsipnya sama tentang pembinaan akhlak. Pembinaan akhlak, sebagaimana Ustadz Danu selalu memfokuskan masalah akhlak. Tentunya akhlak difokuskan, tauhidnya ikut. Otomatis nggak bisa bisa. Seperti itu, karena apapun yang kita lakukan, tauhidnya adalah harus lillahi ta'ala. Akhlaknya adalah selalu bersyukur. Gitu aja sih. Jadi antara Bengkel Hati ke Bengkel Akhlak itu juga relatif sama ya. Relatif sama. Hanya format dan konten acaranya beda ya. Beda. Oke, nah mungkin ada pendalaman ketika masuk ke siraman kolbu, mungkin ada penajaman apa nih? Penajamannya kalau dulu di Bengkel Hati itu kesempatan jamaah untuk bertanya itu secara global.
Maksudnya global Global gimana? tuh artinya bisa bertanya, tapi doa Ustadz Danu untuk semuanya, nggak per orang. Iya, 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 iya. Gitu. Narasumbernya Nah, banyak. Semua jamaah walaupun pemirsa di dalam studio dulu di masjid ya, Ya, ya. itu tak terbatas, itu bisa ribuan, bahkan apa namanya yang ditandu pun masuk masjid, Oh iya, iya. pakai Kursi roda juga kursi ya? roda, ambulan juga masuk parkiran, Oh, iya. kelihatan keliput semuanya. Iya, iya, iya. Kemudian masuk ke bengkel akhlak, itu terbatas karena dia di Muslim TV. Nah, kemudian masuk ke siraman kolbu juga dibatasi karena undangan, takut ngebluber, nggak terlayani gitu kan. Jadi kita pengen terlayani semua, tapi dikasih undangan siapa yang mau datang. Nah, kembali ke Ustadz Asep nih. Kan dulu sudah ngamati sebagai outsider itu ya di bengkel hati ya. Kemudian sekarang sudah terlibat di dalamnya sebagai bagian dari Ustadz Tamu di siraman kolbu. Nah, perbedaan apa ini yang terasa mencolok ini? Dari segi apanya ya? Dari segi ceramahnya Ya, atau dari camahnya, kemampuan, kelebihan yang diberikan oleh Allah oleh Ustadz Danu. ya mungkin sebetulnya gini, setiap ustadz itu kan mungkin punya spesifikasi ya. Spesifikasi. Nah, salah satu yang diberikan oleh Allah kepada Ustadz Danu itu adalah kemampuan untuk mendoakan jamaah atau narasumber, dan dengan izin Allah ya instan ternyata bisa langsung ada terlihat Perubahan. hasilnya gitu kan, dengan izin Allah. Dengan izin Allah artinya berarti kan Ustadz Danu ini punya kelebihan yang diberikan oleh Allah, dekat dirinya dengan Allah kan gitu. Walaupun saat ini mungkin banyak yang sifatnya gimana lah gitu dengan beliau, Belum tapi sependapat saya itu ya. belum sependapat, tapi saya yakin bahwa tanpa izin Allah tidak mungkin terjadi. Jadi semuanya ini adalah hakikatnya adalah dari Allah gitu kan. Nah kemudian bagusnya paparannya Ustadz Danu ini tidak membahas dari satu apa ya, dari bab fikih, karena memang sekarang kan yang membahas fikih ini kan banyak sebetulnya. Iya, iya. Nah, ini spesifik banget mengenai tauhid. Ketika tauhidnya bagus, maka akan larinya ke akhlak. Insya Allah ya, ketika keimanannya kepada Allah, seseorang itu pasti akan berakhlak. Takut kepada Allah pasti dia akan jujur. Takut kepada Allah pasti dia akan tidak akan berani berbohong kan begitu. Nah selama ini kan hanya sekadar ucapan bahwa orang beriman itu begini, tapi pada kenyataannya tidak terjadi dalam kehidupannya. Nah, dan akhlak ini mencerminkan juga, kalau saya lihat dari beberapa paparannya Ustadz Danu, ternyata dari akhlak yang dilakukan oleh seseorang itu berdampak sangat terhadap kehidupan, terutama masalah kesehatan kan gitu kan. Nah ini kan belum ada yang membahas ini. Iya, iya, iya. Memang ini sangat luar biasa sebetulnya, ketika saat ini orang itu masalah kesehatan tuh menjadi prioritas. Apalagi saat ini lagi COVID nih, orang kan berbondong-bondong. Nah, sangat cocok banget dengan keadaan Indonesia yang saat ini mungkin barangkali dari sisi ekonomi kan juga seperti apa ya. Kemudian ada solusi. Jadi bisa jadi disiplin ilmu baru nih ya. Bisa jadi. Makanya kan saya tulis di buku. Kan seperti Bukunya itu. nggak dibawa ya? Ada di mobil. Ada di mobil. Sekarang walaupun bawa 212 bawa. Jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya apa tadi mengenai perbedaan ya, perbedaannya memang kalau Ustadz Danu itu lebih cenderungnya membahas tauhid yang memang barangkali dikaitkan dengan keseharian. Ya bukan hanya sekedar mengenal sifatullah, sifat Rasulullah, tapi benar-benar aplikatif gitu. Kalau kamu begini ya karena kamu tidak bertauhid kepada Allah, akibatnya ini gitu. Nyata gitu kan ya. Karena saya sendiri kan orang yang ngerti, paham gitu kan. Tetapi sampai sejauh itunya mungkin barangkali belum tergali, sehingga ada beberapa yang saya lakukan itu, oh ternyata ini bukan begini nih ya sebenarnya kan. Ya mungkin para sedulur udah lihatlah YouTube saya gitu gimana ya.
Seperti itu. Jadi sangat bagus banget sebetulnya apabila kita cermati, dan jangan dipakai persepsi sebetulnya. Kalau ngikuti siraman kolbu itu jangan pakai persepsi, tapi coba ikuti aja dulu, gitu kan, ikuti, dalemin gitu. Karena kalau misalnya kok bisa begitu, pasti akan timbulnya yang lain. Tapi kalau kita melihat dengan kacamata hati, mudah-mudahan Allah membukakan, oh ternyata begitu luas ilmu Allah. Kan kadang-kadang orang ingin mengenal Allah itu kan ada tahapannya, harus begini, harus begini. Nah, ketika melihat sosok yang satu ini, atau mungkin yang lainnya juga ada sih sebetulnya, ini kita bisa melihat, oh ternyata memang kewenangan Allah itu untuk melakukan apapun itu terserah dia, tidak perlu melalui tahapan-tahapan itu. Masih kan sering dulu kalau nggak syuting ke klinik jadi santri yang luar biasa nih ya, santri paling tidak mengetahui. Nah, sebenarnya analisis, diagnosa, ya kemudian juga yang dilakukan Ustadz itu kan sebenarnya bisa kita tiru dan mudah diaplikasikan oleh jamaah ini. Sederhananya gimana sih cara menentukan bahwa akhlak kita kurang bagus, muncul penyakit ini? Secara sederhananya aja, nggak usah secara detail. Gimana menurut pengamatan sehari-hari? Iya, sebagaimana Ustadz Danu sering menjelaskan ke santri-santrinya nih, begitu juga pengalaman beliau dalam menangani pasien-pasiennya yang diceritakan kembali ke santri-santrinya, juga sebagai pelajaran untuk santri-santrinya untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-harinya. Contohnya kalau Ustadz Danu bilang, kalau kita bermasalah di tangan kita, itu hubungannya dengan pekerjaan kita. Tangan kanan, tangan kiri itu masing-masing ada ininya, masalahnya masing-masing. Kemudian kalau di rumah tangga, itu di kaki kita, kaki kanan. Jadi dari kaki paha kiri, sampai ujung jempol kaki ya. Itu sebatas sakit. Tidak menutup kemungkinan juga itu ada sihir dan lain-lain juga diderita di kaki dan di tangan. Tapi yang sangat spesifik, tangan nih di kerjaan, kelakuan atau perilaku kita di kerjaan, kemudian kalau kaki di rumah tangga. Kalau kanan kiri, apa itu kanan kiri? Nah, itu kanan, seperti analogi kanan kan istilahnya baik, kiri istilahnya buruk. Itu istilahnya. Kalau kanan biasanya apa yang kita utarakan, apa yang kita perintahkan, ataupun apa yang kita ucapkan yang baik, tapi dengan catatan, dengan ngotot, dengan emosi yang tentunya sangat istilah menyakiti lawan bicara kita ataupun yang kita ajak bicara itu, sehingga Allah akan memberikan sesuatu di tangan kita ini, penyakit apa sampai ditunggu taubatnya untuk Allah berikan kesembuhan. Tangan kiri sebaliknya. Saya menanya ya, Bi, saya mewakili ya. Udah pernah nyoba belum? Sepertinya sih udah coba, cuman kalau dijelaskan kan gimana ya? Pernah. Kalau saya jujur, Bi, saya pernah nyoba gitu. Ini apa yang dikatakan Ustadz? Tahan dulu, yang kiri. Yang kiri sebaliknya dari yang kanan. Kalau yang kiri ini, kalau kanan itu perintahnya baik, kalau kiri ini melihat seseorang itu salah aja terus. Persepsinya dia salah terus, diomelin terus dan lain-lain, buruklah perilakunya gitu loh. Sehingga Allah memberikan yang kiri seperti itu. Gitu aja. Begitu juga kaki pun begitu. Seperti itu sih prinsipnya, kanan dan kiri itu prinsipnya. Kalau seperti di itu. dalam perut, di dalam perut ya. Perut itu kan Ustadz Danu sering menganalogikan adalah sesuatu yang masuk ke perut, makanan dan lain-lain adalah sesuatu yang baik ya. Baik itu dianalogikan sebagai nasihat. Kalau perut kita, tempat masuknya makanan kita sakit, menolak, istilahnya analoginya adalah nasihatnya ditolak gitu loh.
artinya merasa paling bener, atau di rumah tangganya ini istilahnya apa ya, keras kaku sehingga perutnya agak masalah di Semuanya betul. ususnya, Lambung, ya usus di itu lambung, semuanya. di usus ya seperti itu. Jantung. Nah jantung lain lagi. Kalau jantung itu emang emosi. Seperti itu sih. Sebentar lagi buka praktek. Itu yang saya dengar gitu. Nah, apa tadi yang mau diceritain? Iya, jadi saya itu kan mungkin orang itu suka penasaran. Ya, jadi apa yang disampaikan Ustadz Danu di balik layar lah gitu bahasanya kan. Apa bener nih gara-gara ini akan berdampak seperti ini? Akhirnya bener, saya coba marah-marah di rumah, gitu kan. Apakah bener masalahnya ke kaki? Bukan settingan atau gimana nih? Bukan settingan, Oh, saya iya. pengen nguji aja. Supaya bener nggak sih gitu kan. Saya di rumah sama anak, saya coba marah, sama isi saya marah gitu. Marahnya kayak apa itu? Pak macam gini Iya, doang. iya artinya gini,